Baik pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah, sebelum saya buka pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaindonesiaku_tv1, kami persilakan terlebih dahulu satu penanya dari para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan, yaitu Bapak Saidina, betul ya Pak ya? Oke, boleh berdiri Pak, nanti akan dijawab oleh Abi Amir Faisal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidina Ali. Begini Pak Ustadz, ada seorang yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tetapi kenapa dalam kehidupan dunia ekonominya selalu susah atau dalam kesusahan. Sedangkan dalam kebalikannya, orang yang nggak pernah sholat atau jauh dari Allah gitu, selalu diberikan rezeki yang berlimpah atau kemudahan rezeki. Apakah itu termasuk ujian dan bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Atau kalau dihubungkan dengan tema kita, apakah kedua orang ini termasuk orang yang beruntung atau merugi nih Abi? Ya, Abi. Masya Allah. Yang paling penting Bapak Ibu pertama kali harus memahami apa itu rizki. Kalau salah paham tentang rizki, maka dia akan selalu salah paham tentang amalnya. Ar-rizqu huwa ma tantafi'u bihi. Rizki adalah yang kamu rasakan manfaatnya. Itu rizki. Nah, boleh jadi harta, boleh jadi kesehatan, boleh jadi kebahagiaan. Ada orang gak punya harta, ada orang gak punya kesehatan, dia sakit terus, tapi dia bahagia. Ada. Banyak para ulama, dia kena penyakit, Bapak Ibu rahimakumullah. Penyakitnya parah, dia bahagia. Karena ditanya, ya Syekh kenapa kau tidak sedih? Aku bahagia sedang dicuci dosa-dosaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa aku sedih? Begitu. Nah, dia paham bahwa itu adalah rezeki. Perhatikan. Ada yang rezeki berupa harta sehingga dia itu begitu banyak berlimpah. Mungkin dia tidak sholat, tapi Allah kasih harta. Ya, banyak orang tidak beriman, mereka juga kaya, banyak sekali. Nah, tapi dari segi kesehatan dia nggak dikasih oleh Allah. Setiap hari sakit ke rumah sakit sehingga hartanya habis untuk biaya rumah sakit. Perhatikan. Berarti dia segi rezeki kesehatan nggak kebagian, tapi rezeki harta kebagian. Ada orang dari segi harta nggak dapat, kerja keras hanya cukup untuk makan, tapi dia nggak pernah sakit. Berarti dia punya rezeki kesehatan. Jadi Bapak Ibu Allah, pertama kali terus paham bahwa rezeki itu bukan hanya harta. Karenanya kalau Bapak Ibu sholat, puasa, rajin baca Quran, rajin zikir misalnya, Bapak Ibu tidak kaya, tapi Bapak Ibu sehat, alhamdulillah aku dikasih kesehatan. Kalau Bapak Ibu rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, rajin Masya Allah luar biasa, tapi dikasih dua-duanya, harta banyak juga di saat yang sama, sehat juga oke, dan suka berbagi, ini rezekinya berlimpah namanya. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta rezeki itu hubungannya dengan nasib. Siapa saja mau kafir, mau beriman, Allah kasih. Ada yang Allah kasih pada orang kafir, oke. Allah kasih pada orang maksiat, oke. Itu namanya rezeki. Ada nasibnya. Tapi kalau sholat itu kewajiban. Jangan dihubung-hubungkan antara sholat dengan antara ibadah dengan rezeki. Rezeki adalah nasibnya tersendiri dan ibadah adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Abi Amir Faisal atas jawabannya. Nah, sekarang saatnya kami akan bukakan pertanyaan lewat Instagram kami @damaindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema kita, orang-orang yang beruntung dan merugi menurut Al-Quran. Kami bacakan terlebih dahulu atas nama Ahnaf Jombang. Assalamualaikum Ustadz, Abi, bagaimana cara memaknai Al-Quran secara sederhana supaya kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia, serta bagaimana meningkatkan keimanan untuk istiqomah dalam bertadarus baik saat Ramadan dan di luar Ramadan, Abi? Fadhal Abi. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sedang di Ramadan, sibuklah dengan membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Maka selama Ramadan perbanyak baca Quran. Ibadah yang oleh Allah
tidak dibatasi waktu adalah ibadah membaca Al-Quran. Makanya sibuklah membaca Quran. Pak Ustadz, apakah aku sibuk dengan maknanya? Sebaiknya sibuk membacanya saja. Ngerti tidak mengerti nggak apa-apa, karena itu ibadah. Kalau ingin sibuk dengan memaknanya, nanti setelah Ramadan, Bapak Ibu atur waktunya. Boleh diatur waktunya. Misalnya pagi hari sudah subuh, baca 5 ayat saja. 5 ayat saja, atau 10 ayat maksimal. Baca terjemahannya, baca tafsirnya. Kasih waktu 1 jam aja. Setelah itu sisanya sibuk baca Qur'annya. Dan baca Qur'annya dengan menikmati, jangan tergesa-gesa. Nikmat, nikmat, nikmat. Kalau Bapak Ibu lancar, alhamdulillah. One day, one juice is okay. Bapak Ibu lebih lancar lagi, one day 2 juice. Masya Allah, lebih lancar lagi. One day 3 juice is okay. Silahkan, semampunya. Dan itulah nikmatnya membaca Quran. Baik, Masya Allah. Berikutnya kami persilakan atau akan kami bacakan atas nama Sigit Ramdhani. Assalamualaikum Ustaz, dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang ciri-ciri orang yang beruntung dan merugi. Sebagai anak muda terkadang muncul rasa was-was terhadap ujian dan tantangan yang akan datang di masa depan. Apakah perasaan seperti ini wajar dalam pandangan Islam dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya agar tetap menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran? Fadhil Abi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bercerminlah kepada masa lalu dan pandanglah ke depan. Ibarat Bapak Ibu sedang nyetir mobil. Kalau nyetir mobil, Bapak Ibu punya 2 spion. Jangan sibuk dengan spion terus sampai mobilnya ketabrak, itu salah. Sibuk belakang terus. Akhirnya mobilnya nabrak, itu salah. Jangan masa lalu terus sedih, menderita. Waduh gimana nasibku, masa lalu terus. Maka itu salah. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat terdahulu sebentar aja, intip sedikit, melihat ke depan. Jadi lebih banyak melihat ke masa depan. Caranya bagaimana? Yakin bahwa semua ada di tangan Allah. Semua ada takdirnya. Supaya Bapak Ibu tidak sedih. Nih mohon, nih adik-adikku yang manis-manis, cantik-cantik, ibu-ibu semua. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan nasib orang lain. Waduh aku kurang cantik. Kenapa? Karena melihat yang lebih cantik. Jangan. Maka jangan banding-bandingkan. Udah ini nasibku, inilah diriku dari Allah. Aku terima. Sudah. Jangan banding-bandingkan rizki seseorang dengan orang lain. Waduh aku miskin nih, dia kaya. Padahal aku lebih tua, padahal aku lebih banyak bekerja. Kenapa kok dia lebih kaya? Ya sudah nasibnya. Maka dengan cara seperti ini kita optimis. Yakin bahwa aku tetap bersama Allah, Allah akan berikan nasibku dan aku terima, aku ridho apa yang Allah berikan. Baik, Masya Allah. Satu lagi pertanyaan lewat Instagram akan kami bacakan lagi. Assalamualaikum Ustadz, atas nama Hadi Natanegara. Assalamualaikum, saya mau bertanya, saya sering berharap mendapatkan keberuntungan dengan mengikuti undian. Apakah ini diperbolehkan? Apakah ini bagian dari orang yang beruntung? Silakan Ustadz. Ya. Undian itu nasib ya. Selama tidak mengandung judi, ya silahkan. Misalnya nih, barusan kita ngasih hadiah. Misalnya yang bisa menjawab soal, Allah kita kasih hadiah misalnya. Itu namanya ya sudah keberuntungan kayak gitu. Tapi kalau main judi misalnya di situ ada undiannya, misalnya itu nggak boleh. Itu haram hukumnya ya. Itu haram hukumnya. Misalnya Bapak Ibu menaruh uang sekian, nanti akan diundi misalnya, itu ada unsur judinya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar Bapak Ibu datang ke pengajian, kemudian ada pengumuman, yang datang lebih dulu siapa? Aku, maka dikasih hadiah, itu namanya keberuntungan. Baik, Ya. Masya Allah. Terima kasih Abi Amir Faisal atas jawaban-jawabannya. Nah pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Di akhir sampai nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan saya Riza Muhammad. Apa kabar? Di hari puasa ke-8 ini gimana? Masih semangat dong? Atau udah bosen ya dengan menu takjil yang itu-itu aja yang ada di rumah? Nah, kalau udah bosen dengan menu takjil yang itu-itu aja, saya Riza Muhammad punya solusi. Ini dia, Cedea Fish Roll. Masya Allah. Cedea Fish Roll ada 2 kemasan. Ada yang 500 gram sebelah kanan saya dan 200 gram sebelah kiri saya. Dan untuk kemasan yang 200 gram sudah ada saus teriyaki di dalamnya. Ini pemirsa enak banget. Karena terbuat dari ikan olahan bermutu yang dibalut kulit tahu, diproses secara higienis. Dan yang terpenting ini bersertifikasi halal. Masya Allah. Dan pemirsa produk Cedea ini sudah diekspor ke luar negeri termasuk ke Korea Selatan. Ini menandakan kalau produk ini bermutu sekali. Dan pemirsa perlu disampaikan lagi, cara penyajiannya itu gampang banget. Sesuai dengan selera kita. Bisa direbus, bisa digoreng, bisa dipanggang atau dikukus. Bisa juga dikreasikan dengan berbagai macam makanan. Dan pemirsa, sekarang produk Cedea sudah tersedia di supermarket, minimarket, dan toko frozen food terdekat. Oh iya, bisa beli di online juga. Jangan lupa stok di kulkas yang banyak buat menu sahur dan berbuka puasa. Nah, kalau mau tahu nih kreasi resep Cedea apa aja, bisa langsung cek dan follow akun Instagramnya atau Facebook di @Cedea Seafood. Jadi tunggu apa lagi? Ayo borong Cedea Fish Roll sebanyak-banyaknya. Cedea Fish Roll premium quality. Cedea ikan olahan bermutu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1446 Hijriah. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa mengambil banyak ibroh dan juga banyak hikmah. Dan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan pemirsa, nanti kita akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama-sama. Dan sekaligus nanti akan bersolat bersama-sama yang akan dipimpin Kiai Haji Abi Amir Faisal untuk menambah kekhusyuan kita di bulan Ramadan ini. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita serta didukung Luwak White Coffee, aman pas untuk berbuka puasa. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, kami berkumpul di sini, kami hamba-Mu. Ya Allah, kami banyak dosa, kami banyak khilaf. Kami ridho dengan takdir-Mu ya Allah. Semua yang Kau takdirkan pasti baik ya Allah. Kami yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa semua yang datang dari-Mu adalah baik ya Allah. Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim ya Allah. Panggil Bapak Ibu. Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Rahman, Ya Rahim,
Ya Allah, kami butuh rahmat-Mu ya Allah. Di bulan Ramadan ini ya Allah, kami sedang diguyur hujan ya Allah. Ya Rabb, Engkau berjanji bahwa doa ketika hujan adalah doa yang mustajab ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Yang sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah. Yang sedih di antara kami beri kebahagiaan ya Allah. Yang susah beri kemudahan ya Allah. Yang belum punya pasangan beri mereka pasangannya ya Allah. Yang belum punya keturunan beri mereka keturunan ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Hayy Ya Qayyum birahmatika nastaghith la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin ya Rahman ya Rahim la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita baca salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.